sebuah kisah tentang seorang wanita yang ahli ibadah, tetapi ternyata ibadahnya ini tidak mendidik hatinya sehingga dia termasuk penghuni neraka. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kita pagi ini nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Marilah kita syukuri nikmat ini dengan terus-menerus istiqomah dalam menjalankan perintah, khususnya sholat 5 waktu. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu di mimbar yang sama ini kami menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang ahli ibadah, tetapi ternyata ibadahnya ini tidak mendidik hatinya sehingga dia termasuk penghuni neraka. Karena lisannya pedas, lisannya tajam, lisannya mengejek, menghina tetangganya. Ada satu kalimat lanjutan dari hadis itu yang luar biasa. Ketika Rasulullah menjawab bahwa dia penghuni neraka, maka sahabat yang lain pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya ada seseorang yang dia sholat, tetapi amalnya sedikit, sedekahnya sedikit, tapi lisannya terjaga, dia tidak menyakiti orang lain, apakah dia termasuk penghuni surga?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Betul." Ketika dia sholat, kemudian walaupun amalnya sedikit, kemudian dia menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, maka dia adalah penghuni surga. Masya Allah. Dari kisah ini ada 3 hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kunci kita untuk membaik itu yang pertama adalah kita menjaga tauhid kita kepada Allah. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat mencintai kita manusia. Allah sangat cinta kepada kita dan berkehendak kita semua masuk surga. Oleh karenanya, Allah pun mengutus ratusan ribu nabi dan rasul untuk menjaga tauhid ini agar umat manusia bisa masuk ke dalam surga. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk umatnya yang terakhir ini untuk menjaga tauhid ini. Di surat Al-Baqarah, Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, ketika mau meninggal dunia, ketika maut sedang menghampirinya, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya pun ditanya, "Wahai anakku, siapa yang akan engkau sembah sepeninggalanku?" Maka anak-anaknya pun menjawab, "Allah." Maka selesai tugas Nabi Yakub. Karena tugas para nabi itu adalah menjaga tauhid umatnya. Dan kita sebagai ayah, tugas kita adalah menjaga tauhid anak kita. Kita jaga anak kita, jangan sampai keluar dari tauhid ini. Kenapa?
Karena yang bisa menyebabkan kita nanti bisa masuk surga, kembali berkumpul di surga bersama keluarga, itu adalah tauhid. Maka mari kita jaga anak-anak kita sampai detik akhir kehidupan kita, agar anak kita terus-menerus dalam ketauhidan. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, salah satu ciri tauhid yang utama adalah sholat. Sholat ini pembeda antara Islam dan kufur, Islam dan bukan non-Islam. Ini adalah sholat. Maka di dalam surah Allah berfirman, tahkan keluargamu untuk sholat. Dan wastobir alaiha. Kalau sabar itu wasbir. Tapi Allah menggunakan wastobir. Menyisipkan huruf to. Para ulama mengatakan kalau ada sisipan huruf itu berarti sesuatu yang amat sangat. Menjaga keluarga kita agar sholat itu ternyata membutuhkan wastobir. Kesabaran yang luar biasa. Para ayah pasti sudah mengalami ini. Bagaimana kita menjaga anak kita agar sholat. Setiap saat kita ingatkan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun, kita sebagai ayah itu harus menjaga sholat anak kita. Sabar, harus sabar. Kenapa? Karena kita ingin bertemu anak kita dengan anak kita di surga. Kita jaga tauhid anak kita dengan menjaga sholat mereka. Yang ketiga, hikmah yang terakhir adalah menjaga lisan kita. Ketika Nabi Muhammad diberikan nikmat untuk berkeliling ke neraka, maka yang dilihat paling banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Kenapa? Karena salah satunya yang paling berat dijaga oleh wanita adalah lisannya. Dan orang laki-laki yang paling berat dijaga lisannya adalah orang laki-laki yang punya kedudukan. Yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Apakah dia guru kepada murid, apakah dia suami kepada istri, itu harus dijaga lisannya agar tidak menyakiti. Di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang humazah dan lumazah. Siapa orang yang menyakiti? Orang yang menyakiti orang lain itu diancam dengan wail. Wail itu punya 2 makna. Yang pertama adalah celaka. Celaka orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, menyakiti orang lain. Wail, makna yang kedua adalah neraka. Bahkan ketika Allah menciptakan wail itu lembah, satu lembah di neraka. Ketika Allah menciptakan wail, maka neraka pun berdoa kepada Allah. Saking takutnya neraka dengan lembah wail ini. Maka hikmah yang ketiga, mari jaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai menyakiti anak-anak kita. Jangan sampai menyakiti pasangan-pasangan kita, tetangga-tetangga kita. Itu saja. Jaga tauhid, jaga sholat, jaga lisan. Insya Allah, Rasulullah menjamin kita akan masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga bersama-sama keluarga kita, bersama sahabat-sahabat kita, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kembali kita jamaah al-muhajirin ini di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.